أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah masjid Raudatul Muslimin yang kami hormati, yang selalu diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur tentunya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang yang terus Allah berikan kepada kita hingga hari ini, hingga detik ini. Tiada hari, tiada detik yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadikan kita semakin memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesyukuran kita pada hari ini adalah Allah masih menjadikan kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini dengan selalu memberikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita terus memberikan kita kecintaan kepada beliau dan memberikan kita kesempatan besar untuk dapat dikenal oleh beliau dan diberikan pertolongan syafaat oleh beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini di tempat yang berkah ini kembali Allah izinkan kita untuk melanjutkan bacaan kita. Kita masih bersama dengan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dengan kitab beliau Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan atau keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas bahwasanya di antara keistimewaan yang khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di antaranya adalah kita punya yang namanya wudu. Kita punya yang namanya wudu, yang mana Allah menjadikan wudu yang kita lakukan ini tidak hanya membersihkan jasmani kita, melainkan juga Allah siapkan banyak keistimewaan di dalamnya, termasuk penghapusan dosa, pengangkatan derajat. Kemudian juga wudu ini akan menjadi penanda kita, tanda kita sebagai umat Nabi Muhammad nantinya di hari kiamat adalah bekas-bekas wudhu kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya'ti ummati yaumal qiyamah qurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya nanti umatku datang di hari kiamat di padang mahsyar. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengetahui siapa umatnya, siapa yang bukan umatnya? Itu Rasulullah melihat dari tanda-tanda yang terlihat dari wajah-wajahnya umat Nabi Muhammad yang memancarkan cahaya. Itu cahaya-cahaya ini muncul dari anggota-anggota yang dibasuh ketika wudu, ketika mereka berada di dunia. Jadi salah satu tanda nantinya di hari kiamat agar Nabi Muhammad kenal. Karena Nabi Muhammad tak pernah berjumpa kita, maka bagaimana cara Nabi Muhammad dapat kenal dengan kita? Maka memperbaiki atau menyempurnakan wudhu kita di dunia adalah salah satu cara kita agar dapat dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kenal Nabi dengan kita, sulit bagi Nabi nantinya akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik. Keistimewaan selanjutnya, keistimewaan yang sifatnya khusus untuk Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fadlul adzan wa syarful muadzin wa syarful muadzinin. Bab selanjutnya adalah keistimewaan adzan dan keistimewaan para muadzin. Jadi
Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat kita ada yang namanya azan. Mana kita tahu azan adalah panggilan untuk salat. Azan adalah panggilan atau seruan yang dilakukan oleh muazzin yang untuk didengarkan oleh kaum muslimin agar kaum muslimin pergi ke masjid menunaikan salat. Itulah yang namanya azan. Azan ini sangat penting dalam syariat Islam, hukumnya sunnah. Mana azan ini awal mulanya memang ketika Nabi Muhammad di kota Mekah belum ada. Azan ini baru ada ketika beliau sudah sampai di Madinah pada tahun pertama beliau hijrah di Madinah. Di Madinah disitulah Nabi Muhammad ketika para sahabat mengusulkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sholat ini ada tandanya? Karena biasanya kami kalau sholat datang ke masjid langsung sholat, sehingga orang-orang yang di pasar, orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid tak tahu kalau kita sudah melaksanakan sholat berjamaah. Maka bagaimana Rasulullah kita adakan yang namanya tanda yang menandakan kalau sholat itu sudah masuk. Maka banyaklah usulan dari para sahabat. Ada yang mengusulkan, Rasulullah, bagaimana kalau pakai lonceng kayak orang Nasrani? Bagaimana pakai trompet kayak orang-orang Yahudi, wahai Rasulullah? Semua usulan-usulan itu ditolak oleh Nabi Muhammad, sehingga muncullah idenya sahabat Abdullah bin Zaid. Ada juga yang mengatakan Umar bin Khattab, yang mengatakan, wahai Rasul, bagaimana kalau tanda sholat ini kita perintahkan orang untuk berteriak dengan seruan memanggil orang-orang untuk sholat. Maka kemudian disitulah Rasulullah SAW memanggil Bilal dan mengajarkan lafaz azan untuk dikumandangkan oleh sang Bilal. Jadi Bilal dipilih oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Jadi namanya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini nama orang, tapi ketika sampai di Indonesia nama Bilal bin Rabah ini jadi nama pekerjaan. Ya kan, Bilal hari ini adalah bapak transmisi. Padahal kan Bilal adalah nama orang. Jadi Bilal di Indonesia jadi nama profesi atau nama pekerjaan. Itu luar biasanya nama Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Kenapa dipilih Rasulullah? Karena memang Bilal bin Rabah ini terkenal suaranya lantang, karena zaman itu belum ada mic. Bilal bin Rabah ini orangnya, karena beliau berasal dari Afrika, suaranya lebih besar, suaranya lebih lantang. Kemudian suara Bilal bin Rabah juga terkenal merdunya. Kemudian Bilal bin Rabah juga terkenal disiplin dengan waktunya. Maka dipilihlah Bilal bin Rabah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari semenjak itu, dari tahun Hijriah pertama sudah dikumandangkan azan di kota Madinah, sampai hingga hari ini azan masih berkumandang di seluruh dunia. Tidak ada waktu di dunia ini yang kosong dari azan. Indonesia tembilahan azan, di bagian Aceh azan, di Jakarta azan, Kalimantan, bagaimana dengan negara-negara yang lainnya juga mengumandangkan azan. Meskipun khusus di Indonesia ini kita punya kenikmatan yang luar biasa, karena di Indonesia kita masih merasakan azan dengan secara bebas, masih pakai toa, masih bisa dikumandangkan ke seluruh masyarakat. Berbeda dengan negara-negara tetangga atau negara-negara yang minoritas, yang azan untuk ditoakan itu akan sulit. Jadi tak banyak negara yang azan itu ditoakan dipakai speaker. Jadi maka berbahagialah kita tinggal di Indonesia, nikmat luar biasa kita hidup di daerah yang mana azan masih pakai speaker, sehingga kita dalam kondisi dimanapun kita jauh dari masjid, suara azan masih terdengar. Jadi itu nikmat. Jadi nikmat azan itu adalah kenikmatan. Kenikmatan azan ini akan terasa betul kita rasakan kalau kita tinggal di tempat yang tidak banyak orang Islamnya. Banyak orang-orang yang pulang dari Eropa, mereka akan mengatakan rindu dengan azan kayak di Indonesia. Karena rata-rata di Eropa tak seperti di Indonesia. Maka nikmat azan ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga azan ini akan bisa terus diperdengarkan khususnya di masyarakat Indonesia.
Kemudian di sini di awal kitab beliau menyebutkan min syarfil ummatil Muhammadiyah annallaha ikhtassaha bil adzan. Bahwasanya salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini dengan adanya azan. Yang mana azan ini memiliki banyak fadilah. Baik azan ini sendiri maupun bagi sang muadzin memiliki banyak fadilah, banyak keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini akan banyak hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang azan atau orang-orang yang muazzin. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak pahala, banyak kemuliaan kepada seorang muazzin? Karena memang azan ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam syariat Islam. Kita bisa sholat, kita tahu waktu sholat sudah masuk itu dari suara azan. Sehingga inilah yang menjadikan Allah memberikan banyak kemuliaan bagi orang-orang yang muazzin. Di antaranya adalah annal muadzin yashhadu lahu kullu man yasma'u sautahu bil adzan. Di antara yang pertama adalah sesungguhnya muadzin itu nanti di hari kiamat akan banyak yang bersaksi untuknya kalau dia azan ketika di dunia. Jadi keutamaan yang pertama adalah sang muadzin akan banyak orang-orang atau apapun di dunia ini akan bersaksi untuknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muadzin itu ketika dia mengumandangkan azan melainkan jin, manusia, apapun yang ada di dunia yang mendengar suara azannya, sejauh mana azannya itu didengar oleh orang atau apapun di dunia ini, maka orang-orang yang mendengar atau apapun yang mendengar suara muazzin itu yang mendengar akan memberikan kesaksian untuknya di hari kiamat. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan ketika muazzin azan dan suara azannya itu didengarkan baik oleh manusia, baik oleh jin, baik dengan yang kering maupun yang basah. Maksudnya adalah kayak pohon, apapun yang kering, apapun yang basah, semua makhluk yang ada di alam semesta ini ketika mendengar suaranya, maka orang-orang yang mendengar suaranya ini akan menjadi saksi untuknya ketika di hari kiamat. Jadi bayangkan nanti di hari kiamat ketika muazzin ini dihisab, muazzin ini dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pernah mendengar suara muazzin ini akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, kami ketika di dunia sering mendengar suaranya untuk mengajak orang-orang untuk sholat. Semakin banyak yang bersaksi, semakin banyak ampunan yang Allah berikan kepada sang muazzin. Jadi luar biasa keutamaan bagi seorang muazzin. Kemudian anna lil adzan fadlan khafiyan la ya'lamuhu illallah. Dan azan ini juga memiliki keistimewaan yang sifatnya rahasia, yang luar biasa, yang hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya Allah saja yang tahu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihi." Kata Nabi, andaikan manusia-manusia ini tahu keistimewaan dari muazzin dan keistimewaan orang yang berada di saf yang pertama, maka niscaya mereka pasti akan berebut untuk mendapatkan pahala tersebut meskipun dengan cara diundi. Jadi kalau manusia ini tahu, kata Nabi, kalau manusia ini tahu betapa banyaknya pahala memanggil orang untuk sholat dan berada di saf yang pertama, niscaya orang-orang akan berebut untuk mendapatkan pahala tersebut meskipun dengan pakai undian. Andai kata pahala muazzin ini kita adakan undian, kalau kita tahu pahalanya sebegitu banyaknya, maka niscaya orang-orang akan ikut serta dalam undian tersebut. Karena memang keistimewaan yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW katakan, andaikan manusia ini tahu betapa banyak pahala bagi seorang muazzin, niscaya mereka kalau disuruh perang mereka pun perang untuk memperebutkan pahala seorang muazzin.
Jadi luar biasa di sini Rasulullah SAW menggambarkan fadilah yang akan didapatkan oleh seorang yang azan, seorang muazzin yang memanggil orang untuk sholat dan orang yang berada di shaf yang pertama. Di Indonesia ini luar biasa, yang muazzin rata-rata pasti dapat shaf pertama. Karena biasanya habis qomat, yang qomat pasti disediakan tempatnya di shaf yang pertama. Jadi dapat pahala azan iqamatnya, dapat juga pahala shaf yang pertama. Jadi luar biasa orang yang mengumandangkan azan. Dua pahala ini yang disebut langsung oleh Rasulullah, yang mana pahalanya ini orang-orang akan berebut kalau tahu betapa banyak pahala yang akan didapatkan. Tapi tak boleh dibeli shaf pertama, Pak. Ada orang-orang yang mengatakan, boleh nggak kita beli? Kita punya uang, kita beli shaf pertama nih. Kita pergi ke pengurus, tolong sediakan saya tempat ini, saya bayar per bulan. Apakah boleh membeli shaf pertama untuk dirinya? Nah, ulama Azhar mengeluarkan fatwa mengatakan bahwasanya shaf awal itu betapa banyak pun uang kita tak boleh dibeli, haram. Karena semua titik-titik yang ada di masjid ini adalah milik umat kaum muslimin seluruhnya, bukan milik pribadi, sehingga tak bisa dijual belikan. Nah, jadi kita bisa. Karena ada kejadian orang-orang kaya ketika Ramadan mau iktikaf, agar dia dapat shaf pertama, siapa tahu dia telat kan, dia bisa tetap dapat shaf pertama, dia beli. Nah, disitulah makanya ulama mengeluarkan fatwa dilarang membeli shaf pertama. Jadi kenapa orang-orang kaya ini berebut mau beli shaf pertama? Karena itu tadi mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, yang mana kalau saja andaikan manusia itu tahu betapa banyaknya pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang azan dan yang shaf pertama, maka pasti mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Kemudian anna raf'u shawti bil adhan tahsil shawab wa syahadatu kulli syai'in bi tauhidil muadzin. Dan ya itu tadi, bahwasanya muazzin itu adalah banyak sekali pahalanya, karena memang azan ini adalah panggilan tauhid. Jadi tak kala azan ini dikumandangkan, kita akan selalu ingat kalimat tauhid. Kita akan selalu ingat kepada Allah. Kita akan selalu ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena lafaz azan itu adalah lafaz yang sangat sakral, yang penuh dengan banyak ilmu dan penuh banyak manfaat. Karena dengan azan itu kita akan selalu ingat kalimat tauhid, kita akan selalu ingat Nabi Muhammad, kita akan selalu ingat bahwasanya jalan untuk kita menuju kesuksesan adalah dengan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita salat, marilah kita menuju kemenangan. Jadi dari lafaz azan ini kita dapat mengambil banyak hikmah, dapat banyak pelajaran dari lafaz azan itu sendiri. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya sang muazzin itu akan dinaungi, akan diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yadur Rahman fawqa ra'sil muazzin wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balagha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tangannya Allah, maksudnya perlindungan Allah, penolongan Allah Subhanahu wa taala ada di atas kepalanya seorang muazzin. Sesungguhnya dia akan diampuni dosa-dosanya sejauh mana suaranya ini akan mencapai manusia. Sejauh mana suaranya ini sampai, sebanyak itulah naungan dan kasih sayang Allah yang dia dapatkan. Makanya muazzin itu disunnahkan harus bersuara lantang dan suara keras agar suaranya ini mencapai ke seluruh banyak orang. Semakin banyak orang yang mendengar suaranya, semakin banyak juga naungan rahmat kasih sayang Allah dan ampunan Allah yang akan diberikan kepadanya. Kemudian annal muadzin aminun wa huwa mahallus siqatun nas. Dan seorang muazzin ini, orang yang ditakdirkan menjadi seorang muazzin, maka dia adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi di sini dikatakan orang muazzin itu adalah amin, orang yang dapat dipercaya, dapat diberikan amanah. Yang mana manusia akan memberikan amanah kepadanya, akan memberikan kepercayaan kepadanya, karena muazzin ini adalah orang yang menentukan kapan kita sholat, kapan kita buka, kapan kita sahur.
kapan kita berhenti sahur. Sehingga yang dipilih menjadi muazzin ini harus menjadi orang yang kita percayai, harus terkenal dengan amanahnya. Sebab fatal kalau kita pilih muazzin yang tak amanah, fatal. Misalkan kita lagi puasa, kemudian sudah mau masuk maghrib, tapi karena muazzinnya tak amanah, dia makan duluan. Makan dulu kan, sudah kenyang dia, baru dia azan. Nah, ini kan kita di rumah nungguin dia azan, ternyata dia makan duluan. Maka ini tak amanah namanya. Apalagi kalau misalkan dia tak amanah, tak tepat waktu. Kita lagi makan sahur, lagi enak-enak makan sahur, ternyata waktu subuh sudah masuk. Sang muazzin belum azan. Karena telat waktunya atau salah jamnya. Maka ini fatal. Bisa jadi puasa kita tak sah gara-gara muazzinnya telat. Maka di sini dikatakan bahwasanya muazzin itu dipilih adalah orang-orang yang dapat diberikan amanah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kalau Rasulullah SAW, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Sang imam itu, kata Nabi, sang imam salat itu adalah penjamin, dan seorang muazzin itu adalah yang diberikan amanah. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi para imam-imam salat dan berikanlah ampunan kepada sang muazzin. Jadi ini luar biasa. Seorang muazzin dapat doa langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah doakan, ya Allah ampuni para muazzin. Makanya sini Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan, hada du'aun azim. Ini adalah doa yang luar biasa yang datang dari Rasulullah khusus bagi orang-orang yang suka azan. Ya, jadi luar biasa kabar gembira bagi kita yang senantiasa selalu mengumandangkan azan. Dapat doa langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian kemuliaan berikutnya adalah annal muadzin yatrudu bi adanihi syaitan. Muazzin akan membuat setan itu lari terbirit-birit. Bagaimana ini disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna syaitana idza sami'a an-nidaa bis-salati dhahaba hatta yakuna makan ar-rauha. Atau dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya syaitan itu ketika dia mendengar azan, maka dia akan lari terbirit-birit bahkan sampai terkentut-kentut. Ya. Maka dalam riwayat lain disampaikan bahwasanya ketika syaitan itu mendengar suara azan, mereka lari ketakutan dan larinya sambil terkentut-kentut. Jadi kata Nabi terkentut-kentut. Itu bisa secara makna hakiki dan bisa secara makna majazi. Artinya bisa jadi memang betul-betul setan itu larinya terbirit-birit saking takutnya sampai terkentut-kentut. Kentut-kentutnya besar-besar agar suara azan itu tak terdengar oleh mereka. Jadi kenapa mereka lari sambil terkentut-kentut? Agar kentut mereka itu menutup suara azan. Saking takutnya mereka mendengar azan. Kenapa mereka takut mendengar suara azan? Karena kalimat azan itu yang dikumandangkan adalah kalimat-kalimat tauhid, yang mana syaitan itu ditugaskan hidup di dunia ini, tugas utamanya adalah agar manusia itu belok dari tauhid, tak mengenal tauhid, tak mengenal kalimat la ilaha illallah. Maka paling anti dengan namanya azan. Makanya ketika azan dikumandangkan, syaitan lari ke tempat yang paling jauh. Ke tempat yang paling jauh mereka lari. Maka ketika azan selesai, datang lagi dia. Nah, nanti qomat, pergi lagi dia. Nah, setelah qomat selesai, datang lagi dia. Nah, disitulah dia menggoda kita ke dalam sholat kita, yang buat kita lupa rakaat, buat kita gerakan sholat dan macam-macam sebagainya godaan yang diberikan oleh syaitan. Nah, jadi kemudian al-muadzin hum man ahabbal ibad ila Allah, dan muadzin itu adalah orang yang dicintai, salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aqsamtu la barartu, inna ahabba ibadillahi ila Allah la ru'atus syamsi wal qamar." Kalau aku sudah bersumpah, kata Nabi, pasti aku mengucapkan suatu hal yang benar, kata Nabi.
Apa yang disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah ru'atus syamsi wal qamar, orang yang senantiasa selalu memantau matahari dan bulan. Orang yang memantau matahari dan bulan di sini yang dimaksud adalah tukang azan, adalah seorang muazzin. Karena zaman dahulu untuk menentukan waktu sholat masuk, untuk menentukan azan atau belum, itu dilihat dari matahari atau dilihat dari bulan. Jadi tugas muazzin zaman dahulu lebih berat dari zaman sekarang. Zaman sekarang sudah tengok jam saja, langsung azan. Dah bunyi tit, azan lah dia. Kalau zaman dahulu harus naik dulu ke bukit, tengok matahari sudah naik atau belum, itu baru. Jadi lebih berat sang muazzin zaman dahulu ketimbang zaman sekarang. Kemudian anna muadzin sab'a sinina ihtisaban lillah tuktab lahu bara'atun minan nar. Ini luar biasa. Seorang muazzin yang dia mengumandangkan azan selama 7 tahun dengan penuh ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan ditulis pembebasan dari api neraka, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, man adzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Jadi dalam hadis Rasul bersabda, barang siapa yang azan 7 tahun lamanya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka akan ditulis baginya pembebasan dari api neraka. Sama 7 tahun dia mengumandangkan azan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh niat ketulusan, dia ingin memanggil orang-orang untuk sholat, untuk datang sholat berjamaah, maka dengan ketulusan dan keikhlasan niat baiknya ini, Allah akan membebaskannya dari api neraka. Luar biasa. Kemudian di riwayat berikutnya juga disampaikan, kalau tadi 7 tahun, di sini riwayat selanjutnya mengatakan, man adzana isnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa li kulli iqamati 30 hasanah. Kalau tadi 7 tahun, riwayat berikutnya menyampaikan barang siapa yang azan 12 tahun. Barang siapa yang azan selama 12 tahun, maka wajib baginya jannah, maka wajib baginya untuk masuk surga. Luar biasa. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang azan 7 tahun atau 12 tahun, dia sampai 12 tahun mengumandangkan azan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah dan akan terbebas dari api neraka. Tapi di sini disebutkan bahwasanya di garis bawahi adalah muazzin yang dimaksud adalah muazzin yang muhtasib, yang ikhlas, yang tulus, bukan kena tamak, bukan kena kesombongan, suaraku paling mantap, suaraku paling merdu di kampung ini, tak ada yang lain kayak aku. Bukan kayak gitu yang dimaksud. Tapi muazzin yang dimaksud adalah dia benar-benar tulus, ikhlas, bangun lebih dulu untuk bangunkan orang salat subuh, bangun lebih dulu untuk bangunkan orang salat zuhur, menyediakan waktunya untuk memanggil orang salat asar, menyediakan waktunya, kesibukannya untuk memanggil orang salat maghrib dan salat isya. Dia lakukan selama 7 tahun atau lebih dari itu sampai 12 tahun, maka Allah akan memberikannya surga. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi ada orang yang di kampung, kalau di kampung banyak tuh yang muazzin sampai puluhan tahun. Kampung-kampung ada yang sampai 30 tahun di kampung. Ada orang yang muazzin 30 tahun di kampung, tapi jamaahnya tak nambah-nambah. Dia muazzin 30 tahun di kampung, jamaahnya tak nambah-nambah, malah berkurang karena ada yang meninggal. Selama 30 tahun itu ada yang meninggal, jadi jamaahnya tak bertambah, malah berkurang. Maka dia saking kesalnya, besoknya dia azan jam 9 pagi. Jam 9 pagi dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika selesai azan, dilihatnya di depan masjid sudah berkumpul banyak orang. Pak RT, Pak RW semuanya sudah bawa alat-alat, mengatakan gila kamu, gila. Jam 9 azan ngapain? Ini azan apa jam 9? Nah, muazzin itu balik jawab, kalian yang gila. Saya azan 30 tahun tak bertambah jamaahnya. Saya azan tak tepat waktu, berkumpul semua orang. Nah, itu kata orang yang muazzin yang bertahun-tahun lamanya.
Jadi penting sekali bagi kita kalau kita dengar azan itu panggilan Allah, maka hendaknya kita juga memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muadzzinun yaumal qiyamah ala kusbani min misk, dan orang-orang yang muazzin itu pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan di tempat yang penuh dengan minyak wangi yang sangat harum. Minyak wangi yang sangat harum. Kata Nabi SAW, salah satu ala kusbanil misk. Ada 3 orang yang nantinya di hari kiamat akan dikumpulkan di tempat yang penuh dengan wangi-wangian yang sangat wangi, yaitu abdun adda hak Allah, yaitu seorang hamba yang memenuhi hak Allah dan hak majikannya, kemudian seorang pemimpin yang dipercaya rakyatnya, dan yang ketiga adalah seorang yang memanggil orang untuk sholat 5 waktu pagi dan malam. Jadi ini ada 3 orang, 3 kelompok yang nantinya akan mendapatkan keistimewaan dikumpulkan di tempat yang penuh dengan wewangian. Di saat orang-orang dihisab, mereka termasuk orang-orang yang dapat keistimewaan dari Allah, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang muazzin itu adalah aqwalun nas unuqan. Muazzin itu nanti tandanya adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat, di padang mahsyar nanti adalah sang muazzinnya paling panjang. Maksud paling panjang lehernya adalah ada yang mengatakan paling banyak amal kebaikannya, ada juga yang mengatakan paling di antara paling tinggi derajatnya. Di saat orang-orang tenggelam dengan keringatnya, saking panasnya padang mahsyar itu, tenggelam dengan keringatnya sendiri, orang-orang yang muazzin ini tidak akan tenggelam dengan keringatnya karena kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya banyak ini keutamaannya. Kemudian al-muadzin al-muhtasib wasyahid. Kemudian seorang muazzin yang tulus, yang ikhlas itu bagaikan seorang yang syahid, seorang yang mati syahid. Jadi orang yang muazzin seumur hidupnya selalu memandangkan azan, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian wal muadzin muhtasib idza mata fa inna jismuhu mahfuz la ya'kul hudud. Ini menarik. Sama halnya dengan seorang yang mati syahid dalam medan perang. Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, mereka jasadnya tidak akan dimakan belatung, tidak akan dimakan serangga atau hal-hal yang seperti belatung di dalam kuburnya. Termasuk di situ adalah seorang yang muazzin. Termasuk di situ adalah seorang yang muazzin. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasul, al-muadzin al-muhtasib kasyahid al-mutashahhid fi damihi idza mata lam yudawwid fi qabri. Seorang yang muazzin itu kayak orang yang mati syahid, yang mana Nabi katakan idza mata lam yudawwid fi qabri. Kalau dia meninggal, maka nanti di dalam kuburnya ulat-ulat atau belatung-belatung itu tidak memakan jasadnya. Itu nanti kita cek saja nanti. Siapa tahu di sini. Tapi itu disebut kata Nabi al-muadzin muhtasib, orang muazzin yang muhtasib, yang tulus ikhlas karena Allah. Kalau kita sering dengar penghafal Al-Qur'an meninggal jasadnya tak termakan belatung, ternyata muazzin juga disampaikan oleh baginda Nabi, kalau dia ikhlas, dia tulus, maka jasadnya pun tak dimakan belatung. Kemudian min fadailil adzan annahu amanun li ahli. Dan di antara keistimewaan azan adalah kalau azan itu dikumandangkan dalam suatu kampung, maka kampung itu akan aman dari yang namanya azab dari Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, qala idza udzina fi qaryatin amanaha Allah azza wa jalla min adabihi dzalikal yaum. Apabila di suatu kampung, di suatu desa dikumandangkan azan, maka Allah akan mengamankan mereka dari azab Allah pada hari itu. Pada azab Allah pada hari itu. Jadi dalam riwayat lain juga mengatakan kalau dikumandangkan azan di pagi hari, maka dari pagi hari sampai malam hari Allah akan amankan dari azab dan mara bahaya. Kalau dikumandangkan azan di malam hari sampai pagi hari, Allah amankan dari yang namanya azab dan bahaya. Makanya kita sering dengar di Indonesia kalau ada bencana mau datang, atau gempa bumi atau tsunami mau datang, biasanya orang-orang pada azan. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya kenapa orang-orang ketika datang musibah, ketika datang gempa bumi, banjir besar atau tsunami, mereka azan. Ini dalilnya. Kenapa mereka azan? Karena Allah Rasulullah SAW katakan ketika azan itu dikumandangkan, ketika kalimat tauhid itu diperdengarkan, Allah akan mengamankan kampung tersebut. Maka alhamdulillah hingga hari ini azan terus berkumandang di dunia ini. Seandainya azan ini tak berkumandang lagi, maka sudah dekat dengan hari kiamat.
Nah, kemudian yang terakhir, sebagaimana disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adrakahul adzan fil masjid summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu raj'ah fa huwa munafiq. Barang siapa yang ketika mendengar azan, dia di dalam masjid, ketika dengar azan dalam masjid, setelah azan dikumandangkan dia pulang dari masjid, tak balik lagi. Apa kata Rasul? Maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Jadi cara Rasul membedakan umatnya yang munafik atau tidak ketika itu adalah ketika azan dikumandangkan dia sedang ada dalam masjid, dia malah pulang, tak balik lagi. Nah, itu kata Nabi, dia adalah orang yang munafik. Jadi misalkan bapak ibu ngobrol di masjid, keasikan ngobrol, misalkan azan berkumandang, baliklah. Tak balik lagi ke masjid. Nah, itu kata Nabi, mereka adalah orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Kebangetan kalau misalkan kita dalam masjid, ketika azan dikumandangkan kita malah pulang, itu kebangetan namanya. Disebutkan kata Nabi, dia termasuk orang yang munafik. Nauzubillahi min zalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah, terus dijadikan umat-umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang terus mengikuti sunnah beliau, menjauhi segala larangan beliau, sehingga nantinya kita dapat dikumpulkan bersama beliau di hari kiamat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa lakum niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ayuba ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ishfa'na bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والمودة في مجلسنا هذا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.